Sahabat YKB, senang saya dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar. Renungan kita hari ini, Kamis 8 Februari 2024, berjudul Bau Kehidupan atau Bau Kematian. Didasarkan pada 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang terus Engkau berikan buat kami semua. Untuk Engkau boleh menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami agar firman ini tidak hanya didengar, tetapi kami lakukan. Karena hanya dengan demikianlah kami disebut orang-orang yang berbahagia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita adalah 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 15 sampai 16a. Demikian. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika seseorang menegur, mengingatkan, atau menasehati kita karena tindakan-tindakan kita yang tidak benar, kira-kira apa tanggapan kita? Menerima semuanya itu dengan rendah hati dan bersyukur? Atau justru kita tersinggung dan marah? Saudara-saudara, jemaat Korintus tengah dikacaukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku utusan dari Yerusalem. Paulus yang sedang tidak berada di Korintus diserang dan difitnah oleh orang-orang tersebut. Paulus meyakini bahwa Injil yang ia beritakan dan yang diterima oleh umat di Korintus adalah Injil yang benar. Dengan keyakinan itulah ia menegaskan bahwa bagi orang yang diselamatkan, apa yang dilakukan oleh Paulus menebarkan bau harum kehidupan. Namun, tidak demikian bagi mereka yang menolak Injil yang sejati itu. Paulus dianggap menebarkan bau kematian. Saudara-saudara, bagaimana kita menanggapi sapaan firman Tuhan ketika kita beribadah atau bersaat teduh? Ada orang yang hanya mau membaca atau mendengar yang menyenangkan hatinya atau yang sesuai dengan keinginannya saja. Sebagai orang yang beriman, yang mengasihi dan menaati Tuhan, seharusnya apapun yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu kita sambut dengan penuh sukacita. Karena firman itu membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Sekalipun ketika firman itu berupa teguran yang keras, hendaklah kita menyambutnya dengan rendah hati. Karena firman itu hendak menjaga agar kita tetap hidup kudus dan benar. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk rendah hati dan bersyukur ketika kami membaca dan mendengarkan suara-Mu.
termasuk ketika suara-Mu itu menegur dengan keras perilaku yang kami hidupi selama ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat YKB, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ketika Anda mendapat berkat dari renungan ini. Tuhan memberkati.